Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alsya Fitri Oktaviani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Return on Asset atau ROA, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap return saham pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang penelitian. Yang pertama, return saham merupakan satu faktor yang mempengaruhi minat investor untuk melakukan suatu investasi dalam suatu perusahaan dengan tingginya tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada investor. Sehingga semakin tinggi return yang diharapkan akan diterima, maka akan semakin tinggi pula risiko dari investasi tersebut. Yang kedua, perkembangan return saham beberapa tahun belakangan ini menjelaskan atas fenomena yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2018, menunjukkan bahwa perusahaan perbankan konvensional di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Contohnya terdapat pada perusahaan Bank Bumi Arta Tbk atau BNBA, yang pada tahun 2015 dan 2016-nya nilai return saham mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2017-nya mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018-nya nilai return saham tersebut menurun, maka terjadilah fluktuatif. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018? Yang kedua, apakah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018? Yang ketiga, apakah Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018? Dan yang keempat, apakah inflasi, return on asset atau ROA, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Kerangka pemikir dan hipotesis dapat dilihat dari gambar di samping, menunjukkan bahwa hipotesis pertama, inflasi berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kedua, return on asset atau ROA berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis ketiga, Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh terhadap return saham. Dan hipotesis keempat, inflasi, return on asset atau ROA, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh terhadap return saham. Adapun metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2018, sebanyak 44 perusahaan. Dan pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria, sehingga terpilihlah 12 perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pengaruh inflasi, return on asset atau ROA, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap return saham. Dari data panel yang digunakan untuk mengetahui metode yang paling efisien, ada 3 model pendekatan, yaitu pertama Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan adalah model Fixed Effect Model yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian. Seperti gambar di samping, tabel 4.9 hasil uji Fixed Effect Model atau FEM. Hasil analisis regresi data panel dari tabel di samping, tabel 4.15 uji analisis koefisien korelasi berganda, yaitu dari uji pendekatan estimasi berupa Fixed Effect Model atau FEM, maka diperoleh koefisien determinasi R pangkat 2 atau R square sebesar 0,376125, maka nilai R adalah kuadrat dari 0,376125 sama dengan
0,613290. Maka nilai R, hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah searah. Tabel 4.16, hasil uji persamaan regresi linier berganda. Dapat disimpulkan dari tabel di samping, Y sama dengan 0,430151 itu koefisiennya, ditambah 5,096831 itu X1-nya, ditambah 0,347233 itu X2-nya, dikurang 4,449910 itu X3-nya. Maka konstanta regresi yang didapat yaitu sebesar 0,430151. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1, X2, dan X3 konstan, maka variabel return saham sebesar 0,430151. Yang kedua, nilai koefisien regresi X1 sebesar 5,096831. Artinya, inflasi memiliki hubungan positif. Hal ini menunjukkan setiap perubahan satu nilai inflasi, maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 5,096831. Satuan dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Yang ketiga, nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,347233. Artinya, ROA memiliki hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan setiap perubahan satu nilai ROA, maka return saham akan mengalami penurunan sebesar 0,347233. Satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lainnya adalah 0. Yang keempat, nilai koefisien regresi capital adequacy ratio atau CAR sebesar min 4,449910. Artinya, CAR memiliki hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan setiap bulan perubahan satu nilai CAR, maka return saham akan mengalami penurunan sebesar min 4,449910, yaitu dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah 0. Tabel 4.17, hasil perhitungan regresi secara parsial atau uji T. Dapat disimpulkan inflasi nilai T hitung sebesar 0,302374 dengan nilai probabilitas 0,7643 karena T hitung lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,68023 dan probabilitas 0,7643 lebih besar dari 0,5. Yang kedua, return on asset atau ROA nilai T hitung sebesar 1,610017 dengan nilai probabilitas 0,1169 karena T hitung lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,68023 dan nilai probabilitas 0,1169 lebih besar dari 0,5. Yang ketiga, capital adequacy ratio atau CAR nilai T hitung sebesar min 2,325996 dengan nilai probabilitas 0,0263 karena T hitung lebih kecil dari T tabel sebesar 1,68023 dan nilai probabilitas 0,0263 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji koefisien stimulan atau uji F. Berdasarkan uji koefisien regresi stimulan atau uji F dengan nilai F hitung 1,42085 lebih kecil dari F tabel 2,09 dan probabilitas 0,198178 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan. Yang pertama, inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Yang kedua, return on asset atau ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Yang ketiga, capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Yang keempat, inflasi, return on asset atau ROA, dan capital adequacy ratio atau CAR secara simultan dan tidak signifikan terhadap return saham. Saran. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu pertama, bagi investor yang akan melakukan investasi di pasar modal, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk para investor juga diharapkan agar lebih teliti dalam mempertimbangkan
dalam melakukan investasi di suatu perusahaan. Yang kedua, bagi emiten. Dari hasil penelitian ini, emiten dapat mempublikasikan berupa laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat pada para pemegang saham. Yang ketiga, bagi akademis, hasil penelitian ini gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan pula dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan inflasi, return on asset, dan capital adequacy ratio sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau memperluas jumlah sampel yang diteliti dan populasi penelitian dengan mengembangkan jumlah dan serta memperpanjang periode penelitian. Dan presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.